Oke, selamat datang kembali di channel Nabla Education. Di video ini kita masih dalam seri soal latihan dasar KSN Fisika SMA dan ini merupakan video bagian yang kelima. Untuk video bagian-bagian sebelumnya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, bisa lihat linknya di deskripsi. Di video ini kita akan membahas salah satu soal yang berkaitan dengan konsep energi, kemudian ada juga gerak di sini, serta tentang gaya sentripetal. Oke ya, kita langsung lihat soalnya dulu. Oke, kita baca dulu. A frictionless track consists of a horizontal part of unknown length which connect to a vertical semicircle of radius r as shown. Jadi ini ada frictionless track ya, artinya dia nggak ada gaya geseknya ya. Frictionless itu artinya licin gitu. Kemudian yang partnya itu ada bagian yang horizontal ini, kemudian ada yang semicircle. Semicircle itu artinya separuh lingkaran atau setengah lingkaran yang punya jari-jari r. Nah, untuk bagian yang horizontal ini dia unknown ya, tidak diketahui panjangnya. Kemudian, an object which is given initial velocity v move along the track in such a way that after leaving the semicircle at the top, it's to fall back to its initial position. Jadi ada suatu benda ya, objek ini balok aja di sini, dia itu jalan nih menyusuri lintasan ini, kemudian setelah meninggalkan bagian yang semicircle ya, separuh lingkaran bagian atas ini, dia kembali jatuh di initial positionnya, di posisi awal di mana dia tadi diberikan kecepatan awal sebesar v itu. Nah, pertanyaannya adalah what should the minimum length of the horizontal part be? Jadi supaya bisa kayak gini, itu berapa nih panjang horizontal tracknya ini? Nah, jadi dari sini ya, misalkan kita beri nama dia x gitu ya. Nah, kita disuruh mencari nilai x-nya berapa? Tentunya dalam variabel-variabel yang diberikan di soal. Nah, oke, kita bisa mulai dengan menghitung kecepatan dia dulu ya. Kita bisa analisis ya. Jadi yang pertama, konsep yang kita pakai ya. Kalau teman-teman perhatikan, pada saat dia meninggalkan lintasan semicircle-nya, lintasan lingkarannya di atas ini kan, dia kan punya kecepatan ya. Kita misalkan aja ini V udah dipakai ya. Misalkan ini V1 misalkan. Nah, dia punya kecepatan V1 ini dan geraknya parabola. Nah, kita bisa mulai dari situ ya, atau mulai dari gerakan dari bawah ke atas ini juga boleh ya, terserah. Tapi kita bisa analisis dengan melihat nih, dia geraknya gerak parabola, maka kita pakai aja konsep parabola ya. Jadi yang pertama, pakai gerak parabolanya. Si benda ini akan menempuh lintasan sebesar x. Maka kayak kita tulis dulu di sini. Kita mulai dari gerak parabolanya benda itu. Gerak parabola. Nah, ingat pada gerak parabola itu ke sumbu horizontalnya itu geraknya GLB ya. Di atas ini dia hanya punya komponen yang arahnya searah horizontal atau Vx gitu kan. Berarti nilai X ini bisa kita tulis ya. X itu berarti sama dengan Vx. Vx-nya itu V1 ya, sesuai dengan yang kita kasih nama di atas ini, dikali dengan waktu. V1 belum tahu, waktu juga belum tahu. Nah, kita kasih nama aja dia persamaan yang pertama. Kemudian kita hitung waktu jatuhnya dia untuk sampai di posisi ini. Kita menggunakan yang arah vertikalnya, yaitu H itu sama dengan V0Y kali T ya, plus karena dari atas ke bawah dipercepat setengah GT kuadrat ya. Kemudian perhatikan di atas ini dia hanya punya komponen yang arahnya ke sumbu X, tidak ada ke sumbu Y. Jadi di sini V1Y-nya itu sama dengan 0 ya, atau V0Y-nya 0. Dia hanya punya V1X di sini. Atau V1 aja kita tulisnya ya. V1X itu nilainya sama dengan V1 gitu. Maka komponen yang ini 0 kan. Ya, alasannya tadi ya, karena dia geraknya hanya horizontal di atas ini. Berarti di sini kita tulis H. H-nya berapa tingginya? Kalau acuan kita tanah yang ada di bawah ini lantainya ya. Berarti H-nya adalah ini. 2 kali jari-jari kan. Nah, ini 2R nih hanya. Berarti kita tulis 2R itu sama dengan setengah GT kuadrat. Ya, kita dapat nilai T-nya kan di sini. Kalikan ke atas ini berarti 4R dibagi dengan G itu sama dengan T kuadrat. Artinya kita punya nilai T-nya sama dengan akar 4R per G. Nah, buat ini jadi persamaan yang kedua. Oke, jadi 1 dan 2 udah ada yang bisa kita substitusi kan. Jadi kita bisa masukkan T di persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Kita mulai jadi 2 masukin ke 1. Kita akan dapatkan X-nya sama dengan V1 dikali dengan T. T-nya adalah akar
4R per G. Oke, kasih nama boleh nih, persamaan baru, misalkan persamaan yang ketiga. Oke ya, jadi bagian gerak parabolanya kita sudah analisis, sudah selesai berarti. Sekarang kita lihat, misalkan nih kita kasih posisi ya, ini posisi A, misalkan ini posisi B. Nah, kita lihat si benda itu pada saat di posisi B, kan geraknya masih gerak melingkar dia kan. Jadi pada saat di posisi B, ini kita gambar di sini. Ya, ini posisi B-nya. Oke, kita gambar sebentar. Nah, misalkan di atas ini, dia geraknya masih gerak melingkar nih, lintasannya masih berupa lingkaran. Kita analisis gaya yang bekerja di sini ya. Jadi dia punya gaya berat W dan punya gaya normal N, arahnya sama-sama ke bawah ya. Nah, ini panjangnya tidak mencerminkan aslinya ya. Kita yang penting tahu arahnya aja. Jadi W-nya ke bawah, N-nya ke bawah, dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V1. Ini posisi di posisi B. Maka gaya sentripetal yang bekerja di posisi B ini, yang ada di saat benda di posisi B, F sentripetalnya, ingat ya, gaya sentripetal itu sama dengan gaya yang mengarah ke pusat lingkaran, berarti apa? W plus N, dikurangi dengan gaya yang arahnya keluar pusat lingkaran, berarti ke atas. Nah, di sini nggak ada kan, berarti minus 0. FSP-nya bisa kita tulis MV1 kuadrat per R, ingat ya, persamaan gaya sentripetal, MV kuadrat per R, sama dengan W itu M kali G ditambah dengan N. Nah, seperti ini. Berikutnya, kita cek ya, di titik B ini, kan dia posisinya adalah tepat akan lepas dari lintasan lingkaran. Nah, di sini kan tepat akan meninggalkan lintasan. Akan lepas atau meninggalkan sama ya, dari lintasan. Berarti dia tepat akan tidak bersentuhan lagi dengan lintasan. Artinya kalau seperti ini kasusnya, berarti gaya normalnya itu sama dengan 0 kan. Nah, nilai kritisnya berarti di situ. Berarti N-nya sama dengan 0. Kita masukkan di persamaan yang gaya sentripetal ini. Kita buat nilai N-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan M dikali V1 kuadrat dibagi R sama dengan MG saja ya. Karena apa? Karena N-nya sama dengan 0 ya. Dengan alasan ini sudah dijelaskan di atas ini alasannya. Maka kita punya, ini M-nya sama, bisa dicoret. Berarti dapat V1 kuadrat sama dengan GR. Atau nilai V1-nya sama dengan akar GR. Nah, ini akar GR. R-nya pakai R kecil ya. Oke, R-nya pakai R kecil sesuai dengan persamaan sebelumnya ya. Ini GR. Ini GR. Oke, kita buat ini jadi persamaan yang keempat. Nah, sudah, akhirnya kita bisa temukan kan, nilai V-nya sudah kita gantikan dalam variabel G dan R. Kita masukkan persamaan 4 ke persamaan 3 ini. Jadi terakhir kita masukkan 4 ke persamaan 3. Maka kita akan dapatkan nilai X-nya itu sama dengan V1 diganti akar GR dikali dengan, R-nya kecil lah. Nah, kecil terlalu besar terus ya dari tadi nulisnya. Ini akar 4R per G, 4R dibagi G. Kita satuin akarnya ya. Jadi X sama dengan akar, ya akar besar, GR dikalikan 4R, R-nya besar lagi. GR dikalikan 4R per G. G-nya coret, tinggal sama dengan akar 4R kuadrat. Nah, akar 4R kuadrat itu berapa? Akar 4 itu 2, akar R kuadrat itu ya R. Nah, kita dapat nih, berarti nilai horizontal track-nya ya, yang dimintakan horizontal track-nya tadi. What should the minimum length of the horizontal part be? Ini nilai X-nya ini yang bagian horizontal, supaya nanti benda balok ini bisa kembali di posisi semula, dia harus bernilai sama dengan 2R. Nah, selain 2R, maka dia nanti tidak akan jatuh ke posisi semula di sini. Ya, di situ ya. Jadi kita pakai gerak parabola, kemudian gaya sentripetal, energi nggak terpakai di sini ya ternyata, karena kita nggak diminta untuk mencari yang lain. Jadi cukup pakai dua konsep, kita bisa selesaikan persoalan ini. Oke ya, segitu untuk video kali ini. Semoga bisa menambah lagi pengetahuan teman-teman berkaitan dengan bank soal yang menyangkut KSN Fisika SMA ya. Jadi ini soalnya masih mudah karena memang video ini saya maksudkan sebagai latihan dasar ya. Bagi teman-teman yang sudah expert, nanti bisa melihat video-video yang lain yang tingkat kesulitannya lebih sulit lagi. Nah, video ini mungkin bisa dipakai untuk review atau untuk teman-teman yang baru mulai belajar KSN Fisika tingkat SMA.
Ya, gitu. Semoga videonya bermanfaat. Ya, jangan lupa share kalau misalkan punya manfaat dari video ini, biar teman-teman yang lain juga bisa melihat atau mengakses video ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Nanti bisa kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, tetap semangat.